Pace bene, saya menemukan refleksi lain di kolom komentar tentang ciri orang Katolik dalam realitas, dalam kenyataan. Bukan hanya ngomong saja, tetapi ada buktinya. Ini dikatakan. Romo, boleh saya sharing sedikit tentang ini? Apa maksudnya ini? Yang saya bahas soal sharing orang Katolik yang tidak dari lahir, tidak dari bayi menjadi Katolik, tapi dalam perjalanan waktu. Dan dia sadar pentingnya belajar tentang iman Katolik. Nah, ada komentar ini. Di lingkungan saya, kalau ada dua rosario, bakalan pada aktif umatnya. Misal lingkungan, banyak yang datang juga. Tapi kalau pertemuan BKSN, sedikit yang berminat. Dan pendaftaran kursus evangelisasi pribadi juga seringkali yang ikut sedikit. Bisa jadi ini salah kita sendiri, umat Katolik. Oke. Tapi di sisi lain, kita juga seringkali lemah di dalam membaca literatur. Seperti titik-titik, banyak dikatakan. Saya yakin banyak yang di lingkungan saya sendiri yang gak paham tentang sejarah penulisan kitab suci, sejarah gereja, maupun banyak aspek lain yang dibahas dalam katekismus gereja Katolik. Para culprit terkesan ini bahasanya masa kita harus belajar sejarah penulisan kitab suci? Kemarin misalnya ada orang yang di dalam kolom komentar berdebat kepada saya, dengan saya. Kamu mengatakan dongeng-dongeng bodoh dengan menyebut Maria tetap perawan. Sudah jelas-jelas ada dikatakan di dalam kitab suci, Yesus memiliki saudara. Saudara, karena di dalam bahasa Inggris dikatakan brother, bukan cousin katanya, bukan sepupu, brother. Lalu, oke, terima kasih atas keberanian. Itu adalah sebuah tafsiran yang kamu buat. Dan dia menafsir bahasa kitab suci berbahasa Inggris. Kitab suci tidak ditulis dalam bahasa Inggris originally, secara asal muasalnya. Dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah kata adelphos. Dan adelphos bermakna bukan hanya sekedar saudara sedarah, saudara kandung, tapi juga dipakai untuk semua all men dikatakan. Juga dipakai kata adelphos untuk menyebut orang-orang beriman. Bahkan ada juga yang mengatakan kata adelphos dipakai untuk saudara yang bukan saudara, sepupu misalnya. Jadi tidak cukup apalagi mencoba untuk mempersoalkan itu dengan modal kata kitab suci berbahasa Inggris dan dirasa itu sudah cukup tinggi. Tidak juga. Tetapi dengan mempelajari sejarah penulisan kitab suci, kita dituntun untuk lebih rendah hati, untuk berkata jangan-jangan ini sebuah tafsiran yang lain. Kan begitu. Tetapi entah bagaimanapun rupa tafsirannya, entah kamu mau mengikuti Maria itu tetap perawan, atau Maria itu punya anak atau yang lain, tidak berujung pada menyebut seseorang membuat sesuatu yang bodoh, dongeng-dongeng. Kitab suci juga tidak semua itu kisah nyata. Harus dikatakan itu. Banyak kisah-kisah yang dibangun untuk mau menekankan bahwa inilah penyelamat kita. Pernyataan soal inilah penyelamat kita itu bukan dongeng. Karena ternyata sudah dihidupi orang ribuan tahun lamanya. Kan begitu. Tetapi bagaimana cara para penatua dulu meyakinkan kita anak-anak masa kini bahwa Kristus itu penyelamat. Bahwa Kristuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana cara yang mereka buat? Mereka membuat cerita. Nah, cerita ini dari mana? Dari pengalaman, dari kebenaran yang ditemukan, dari penghayatan, dari semua itu dari tuntunan Roh Kudus. Inilah yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, para culprit, ini hal yang penting untuk kita tahu bersama sehingga kita bukan orang yang membabi buta, membuat vonis terhadap orang lain, tergesa-gesa, sedemikian tergesa-gesa kita tidak sempat merawat hidup rohani kita. Nah, kita memperkaya diri sebisa mungkin, memperkaya
membuat pemahaman kita lebih mendalam dengan membaca. Sekali lagi, bahkan ketika sudah banyak membaca pun kita bisa lupa. Apa yang kita baca tahun lalu bisa jadi lupa, tetapi membentuk pemahaman. Oke, informasi kognitif, berapa jumlah kitab ini, siapa penulisnya, itu pemahaman kognitif yang segera bisa kita search. Tetapi konsep pemahaman itu tertanam dari waktu ke waktu. Nah, ini dikatakan, di sisi lain kita sering lemah di dalam membaca literatur. Saya yakin banyak yang di lingkungan saya sendiri yang gak paham tentang sejarah penulisan kitab suci, sejarah gereja, maupun banyak aspek lain yang dibahas dalam katekismus gereja Katolik. Dan banyak dokumen-dokumen yang sangat berharga yang ditulis oleh pemikir-pemikir gereja kita, oleh paus kita. Nah, tidak usah jauh-jauh, oleh uskup-uskup kita. Apa nasihat-nasihat rohaninya? Ya, katekismus Katolik memang ada di internet, tapi nggak semua dapat mengaksesnya. Dikatakannya, tidak semua dapat mengakses. Memang kadang kita terlalu berharap terlalu tinggi kepada orang-orang untuk bisa menggunakan media sosial secara positif. Bahwa ada kegiatan lain di internet, ya, semua orang menikmati itu. Tetapi bagaimana di sela-sela kenikmatan berinternet, toh kita menemukan sesuatu yang penting dan berguna. Bukan mau mengatakan, kamu sudah menggunakan internet dengan salah. Siapa juga yang menggunakan internet melulu hanya untuk belajar, banyak untuk menikmati hidup, menikmati hiburan-hiburan. Tetapi kalaupun harus mengatakan bahwa lebih banyak waktu untuk hiburan di internet, di sela-sela hiburan itu kita temukan sesuatu yang berguna. Saya pribadi baru tahu bahwa katekismus gereja Katolik ada di internet baru-baru ini. Nah, oke. Apakah harus katekismus? Tidak juga, banyak informasi lain yang bisa kita ambil. Kita search. Tetapi toh juga harus berhati-hati. Karena banyak juga sumber-sumber yang tidak valid, yang muncul terpublikasi tanpa divalidasi lebih dahulu. Informasinya ini baik atau enggak, benar atau salah. Oke, saya pikir pelan-pelan kita benahi, kita bekali pemahaman, pengetahuan kita.